Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah. Yang dimana Allah sampaikan melalui Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah adalah ekspresi terbesar untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencintai kepada Allah, dia akan selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan akan berusaha menjauhi semaksimal mungkin dari larangan-larangan Allah. Nah, teman-teman sekalian, dan ini selaras dengan inti ajaran tasawuf, yaitu seluruh amalan yang diajarkan dalam ilmu tasawuf adalah bagaimana mengaplikasikan cinta kita kepada Allah dalam bentuk ibadah. Maka ibadah ini menjadi syarat dalam bertasawuf. Sehingga jika ada seorang sufi namun malas-malasan dalam beribadah kepada Allah, ini patut dipertanyakan. Begitu juga teman-teman sekalian, ini sekaligus kita menepis tuduhan orang-orang yang menuduh bahwa tasawuf itu semakin tinggi gilanya, semakin tinggi makom kewaliannya. Ya, semakin tinggi tasawufnya, maka menurut mereka akan lepas segala taklif. Sudah nggak sholat, ya, sudah nggak puasa. Nah, ini bentuk fitnah yang sangat luar biasa kepada tasawuf. Justru tasawuf dari awal sampai akhir adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ajaran tasawuf. Makanya di dalam ajaran tasawuf ada satu bab yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu bab al-istiqamah. Bagaimana kita bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru jika kemudian mengatakan bahwa sufi itu semakin tinggi tingkat atau makamnya di sisi Allah, lepas sudah taklifnya tidak sholat, ini adalah fitnah. Maka dari itu teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksud istiqamah? Yang dimaksud oleh para ulama kita. Nah, istiqamah sebagaimana yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, bahkan sudah menjadi bagian dari bahasa Indonesia, yaitu secara bahasa adalah i'tidal atau konsekuensi atau menjalankan ibadah secara kontinu. Inilah makna yang terkandung dari kata istiqamah. Maka kalau kita kaitkan istiqamah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita dapati bahwa kehidupan seorang sufi, keseharian mereka adalah dipenuhi dengan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, teman-teman sekalian, ada satu ibarat yang sangat bagus sekali yang dikatakan oleh para ulama kita bahwa istiqomah ini adalah karomah yang paling tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dan bukan bisa terbang di udara, bukan bisa berjalan di atas air, atau bisa sholat di atas pohon pisang atau pohon kelapa. Itu bukan karomah yang paling tinggi di sisi Allah. Bahkan tidak ada yang spesial. Kalau hanya sekedar bisa terbang, burung bisa terbang. Kalau hanya sekedar bisa berjalan di atas air, ikan lebih hebat dari kita. Bisa berenang dan bisa hidup tahan lama di bawah lautan. Maka dari itu tidak ada yang spesial dengan itu. Maka ibarat yang disampaikan oleh para ulama kita, keistiqomahan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala atau karomah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah istiqomah. Ketika kita bisa continue dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, itulah karomah yang paling tinggi di sisi Allah. Makanya perintah istiqomah ini, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan, hanya memerintahkan kepada siapa?
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kau wahai Muhammad sebagaimana yang kami perintahkan. Maka dari itu para ulama-ulama sufi memahami bahwa istiqomah ini amalan yang luar biasa. Maka siapa saja yang Allah berikan keistiqomahan, walaupun dia istiqomah hanya pada amalan-amalan kecil yang mungkin menurut sebagian orang itu biasa-biasa saja, tapi dia bisa istiqomah sampai sepanjang hayat, maka itulah karomah yang paling tinggi yang Allah berikan kepada dia. Makanya kata Allah, fastaqim kama umirt. Tidak ada sesuatu yang spesial di sisi Allah kalau kita bisa solat tahajud sampai beribu-ribu rakaat, berpuasa sampai tidak pernah berbuka puasa. Makanya Rasulullah pernah menegur para anak-anak muda yang mendatangi Rasulullah, yang mendatangi istri-istri Rasulullah SAW untuk mencoba menandingi amaliyah Rasulullah. Ya, ada seorang anak muda satu datang kepada istri Nabi. Wahai ibunda tercinta, apa sih yang sering dilakukan oleh Nabi SAW? Kemudian disebutkan bahwa Rasulullah sering sholat malam, Rasulullah kemudian berpuasa, dan Rasulullah kemudian melakukan ini, melakukan itu. Apa kemudian dijawab oleh anak muda? Yang pertama, kata dia, kalau begitu hai ibunda, saya akan berpuasa tanpa berbatal. Dia tidak akan berbuka puasa, pokoknya dia akan berpuasa sepanjang hayat. Yang satu kemudian setelah mendengar penjelasan ibunda tercinta, kemudian mengatakan, kalau begitu saya akan melaksanakan sholat tahajud tanpa tidur-tidur. Kemudian didengar oleh Rasulullah SAW. Apa dijawab oleh Rasulullah? Saya adalah manusia yang paling takut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketimbang kalian. Saya puasa, tapi saya berbuka. Saya sholat tahajud, tapi saya tidur. Saya juga menikahi para wanita-wanita. Di sini ada sir rahasia yang disebutkan oleh para ulama kita. Bahwa bukan kuantitas dalam ibadah yang diperhatikan oleh Allah, tapi bagaimana kita memberikan kualitas dalam beribadah. Kemudian fastaqim, istiqomah dalam menjalankan ibadah tersebut. Walaupun nilainya kecil di sisi manusia, tapi ketika kita melakukan ibadah tersebut, kemudian ikhlas dan istiqamah sepanjang hayat kita, itulah karomah yang paling tinggi yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Sebenarnya bukanlah dia bisa terbang di atas udara, apalagi sekedar bisa berjalan di atas air. Kalau hanya sekedar itu, dukun pun bisa, bahkan bisa lebih sakti. Tetapi karomah yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hamba adalah ketika dia bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah karomah yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hambanya. Sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Rasul, fastaqim kama umirta. Di sini pesan tersirat bahwa perintah istiqamah itu adalah perintah yang berat, karena salah satu yang mendapatkan perintah tersebut adalah sekelas Rasulullah SAW. Maka orang yang bisa istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah adalah orang yang kualitas keimanannya itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat baik bagi kami diri pribadi maupun bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.